Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma yuf'alu bil ghanimati. Ma yuf'alu bil ghanimati. Apakah yang akan dilakukan terhadap harta rampasan perang? Qabla kulli syai'in inna man qatala qatilan falahu salabuhu. Qabla kulli syai'in, sebelum pembahasan yang lebih jauh, sebelum segala sesuatunya, inna sesungguhnya man qatala, siapa orang yang membunuh qatilan, seorang musuh dalam pertempuran, falahu, maka baginya yang membunuhnya tadi itu salabuhu. Salabuhu yaitu barang-barang yang melekat, yang berada, yang dipakai di dalam tubuh sang musuh tersebut. Apa itu? Diperinci. Wa huwa silahul qatili. Yang pertama yaitu senjatanya al-qatil yang terbunuh. Wa farasuhu, kudanya. Wa darohimuhu, dan uangnya, yaitu uang perak ya. Allati yahmiluha ma'ahu, ya, yang dia membawanya uang tersebut. Wa kullu ma la ta'alluqun, wa kullu ma lahu ta'alluqun bihi wa yunsabu ilaihi. Itu. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan orang yang terbunuh tadi itu, serta yang menjadi hak miliknya yang dipakai. Itu. Illa al-janibata. Janibah itu apa? Kuda cadangan. Wahia wal janibatu hiya, janibah yaitu idza kana ma'ahu farasun akharu tabi'un lahu, yaitu idza kana ma'ahu, jika bersamanya si musuh tadi itu farasun akharu, punya kuda yang lain, ada kuda yang lain, tabi'un lahu, yang mengikuti untuknya. Fa in kana yuqadu ma'ahu fa huwa lahu wa illa fala. Kalau memang fa in kana, maka jika ada itu kuda yuqadu, dituntun, ma'ahu bersamanya, fa huwa lahu, maka miliknya. Wa illa, kalau enggak maka bukan miliknya. Jadi gini, ana lihat gini. Ini kebiasaan orang-orang yang berada. Orang-orang yang punya kemampuan ekonomi pada zaman itu. Mereka itu kalau perang bukan cuma bawa satu tok. Senjata itu pedang bawa berapa? Kalau misalnya dia menggunakan baju besi, itu ada berapa? Apa mana yang jenenge iku? Tameng. Apa dirsun ya? Itu bukan satu tok. Apa tujuannya? Kalau pecah, termasuk apa? Deker kaki. Ada deker kaki itu untuk melindungi tulang kering. Itu dari baja. Ditaruh sini. Ya opo antep itu. Termasuk apa? Kuda. Jadi
Kalau mereka itu sudah punya kemampuan yang tinggi untuk mengendalikan kuda tadi itu meskipun dilepas, tak dituntun, ngikuti. Makanya di sini dibahas, bahwasannya fa in kana yuqadu ma'ahu fahuwalahu, maka miliknya. Artinya apa? Dengan terbunuhnya ini musuh, kuda dan kuda yang ditonton ini. Wa illa, kalau memang kudanya itu tidak dituntun, berjalan sendiri, lah falah, bukan milik dia. Bukan milik dia maksudnya apa? Bukan milik orang yang muslim yang bunuh ini. Sampai sini paham? Itu. Sayyidina Khalid bin Walid itu dari saking pinternya naik kuda itu bisa pindah kuda ketika kuda itu sama-sama jalan dan ngadepi musuh. Paham enggak? Jadi kuda ini jalan gini, otomatis kuda ini ngikuti kan. Kalau dilihat ini sudah mau capek, pindah ke sini. Itu sambil nebaskan pedangnya sambil pindah. Gitu. Ini kita orang masalah-masalah gini ketutup. Sing weruh gladiator. Padahal ndak ono hoyalane mereka tok. Kalau sahabat sungguhan. Itu loh. Pedangnya saja kalau diangkat kemarin yang apa replikanya mungkin ya Allah alam sih. Replika atau aslinya itu sampai berapa kemarin? 25 kilo loh. Selawi Kang. Ngomong ini. Engko lek kon ndak kepin weruh, ayo jam 2 melok aku. Melok aku jam 2. Coba didelok. Mari ngono mulya maneng wis, aja ndak kuat kon. Nanti selawe kilo. Tangan situk. Yo wali ini. Itu gitu. Belum lagi baju perangnya. Baju perangnya itu yang dibawa Sayyidina Khalid bin Walid itu bobot aslinya 90 kilo. 90 kilo. Bayang no, anak 98, berarti kau nggawa aku tambah 8 kilo. Bayang no ini. Iki yang mendelep. Iki piro, 17 paling. Iki 2,5 ya. 2,5 kilo. Ya kayak itu lenan, ya jentik ini tak lagi. Paling tak tega dengan. Oh ya. Jadi gitu, mereka itu kuat, bukan main-main. Allah, ada satu ungkapan ya. Apa? Jalaluddin Ar-Rumi. Jalaluddin Ar-Rumi itu pernah mengatakan gini. Kalau ente kepingin tahu apa itu makna cinta, apa yang dihasilkan Sayyidina Ali. Mai tak upload orang guyu kon. Pura-pura pertama kali ngono gitu. Mai tak upload ini. Ketika Sayyidina Ali mengangkat pintu Khaybar dengan tangan kirinya, tidak dibantu oleh sahabat siapapun, diangkat tangan kirinya. Tapi ketika jenazahnya Sayyidina Fatimah, beliau mengatakan, tolong aku untuk angkat ini. Sudah nyampe. Nggak ngerti maksudnya apa ya, bisa nututi. Engkau pikirno, mari sobung guyu dhewe kon kok ngene-ngene. Berarti kertas paham. Ngerti kan maksudnya? Besok ngerti. Embo iki kerupuk. Ngerti kan maksudnya? Apa-apa coba Mulana. Coba apa maksudnya? Lah iya, pertanyaan itu apa maksudnya? Kekuatan dirinya terkalahkan dengan perasaan cinta. Ya apa? Nggak nyambung kok, nggak nyambung. Makanya kalau aku nggak nyambung pengajian, aku pas senyum pisan. Jadi ketok paham. Ojo tambah mendelik ini tambah tidak pahami kon. Paham ya? Baik. Man qatala qatilan falahu salabuh. Hada hadithun. Hadis itu. Man qatala, siapa orang yang membunuh qatilan. Qatilan ternyata yang terbunuh, cuma dalam konteksnya kan perang. Siapa orang yang membunuh, kalau gampangannya musuh.
Siapa orang yang membunuh musuh, falahu salabuh, maka untuknya salapnya, yaitu apa-apa yang dipakai oleh si musuh tersebut. Hada hadisun, ini adalah hadis. Riwayatun takulu, ada riwayat yang menyebutkan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara munadiyan yunadi man qatala qatilan falahu salabuh. Ada satu riwayat yang mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam amaro, telah memerintahkan seseorang munadian, untuk menyampaikan, untuk menyerukan. Yunadi munadian, orang yang menyeru, yunadi untuk menyampaikan. Jadi sampai pentingnya Rasulullah itu merintahkan orang untuk menyeru seperti itu. Apa yang diperintahkan Rasulullah? Man qatala qatilan falahu salabuh. Siapa orang, barang siapa yang membunuh seorang musuh atau dalam pertempuran, maka baginya apa-apa yang ada di dalam musuh tersebut. Itu. Wa riwayatun ukhra yunsibuha karena riwayah yunsibuha, harusnya yunsibuha ba'dul ulama'i li Abi Bakrin fi qadiyati Abi Qatadah qalaha Abu Bakrin bi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqarrahu 'alaiha fasara haditsan. Riwayat yang lain yang mana sebagian ulama itu menyebutkan, menisbatkannya itu kepada Sayyidina Abu Bakar ketika sahabat Abu Qatadah membunuh seorang musuh. Nah, Nabi Sayyidina Abu Bakar menyatakan bahwasanya kalau kamu bunuh tadi itu, kamu berhak apa-apa yang ada di pakaiannya, apa-apa yang dia pakai. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar menyampaikan seperti itu, ya, bi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa aqarrahu 'alaiha, Nabi menyetujui akan tersebut, fasara haditsan, maka menjadi hadis. Iya. Dibahas di sini, li'annal haditsa ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au wasfan au taqriron. Karena yang namanya hadis itu apa-apa yang dinisbahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi, berupa apa? Qaulan, perkataan mulia Rasul. Berupa apa? Au fi'lan, atau perbuatannya baginda Rasul. Au wasfan, atau pensifatan. Au takriron, atau persetujuan. Pensifatan Nabi apa contohnya? Nabi kalau menggunakan pakaian, Nabi kalau duduk, banyak. Kalau fi'lan ditunjukkan oleh Nabi, itu kayak sholat, suruh ngeliat. Kalau ini enggak, sifatnya Nabi kayak ngono. Termasuk sahabat yang apa? Apa sahabat ya? Apa sahabat atau siapa yang enggak mau makan semangka itu loh? Enggak tahu sahabat atau tabiin. Belum tahu riwayatnya Nabi motong semangka. Pertamanya tidak tahu
apakah ada riwayat Nabi itu pernah makan semangka? Gitu kan? Akhirnya dia tahu kalau Nabi makan semangka. Nah, yang jadi pertanyaan ketika Nabi makan semangka, apakah Nabi mengatakan, ini anak makan semangka ya? Enggak. Tapi Nabi mengambil, Nabi makan. Berarti apa? Sahabat tahu, oh ini Nabi memakan ini. Berarti tidak ada masalah. Itu bedanya fi'lan sama sifat. Apa tadi? Fi'lan, awasfan. Ada fi'il, ada wasaf. Rasulullah ketika dicukur, ya, memulai apa? Sebelah kanan. Memberikan isyarat sebelah kanan. Yang nyukur sebelah kanan. Akhirnya apa? Jadi, Nabi itu kalau nyukur sebelah kanan, kita disunahkan kalau nyukur. Nah, kita disunahkan. Sifat. Nabi bawa apa ini? Sisir. Nabi bawa gunting. Nabi bawa potongan kuku. Nabi bawa kaca. Nabi bawa celak. Itu sifat. Apakah Nabi bawa ini? Sahabat lihat ya, Nabi. Enggak. Karena kelihatan Nabi yang menyisir jenggotnya. Sing duwe. Kon duwe, ngono ya. Harus tak duwe ya. Ndur. Ada ya. Enggak serunting. Tidak apa-apa, ini aslinya Nabi tidak apa-apa ya. Itu sifat namanya. Nah, termasuk apa? Nabi tidak persetujuan dengan diamnya Nabi. Ini berhubungan hukum loh. Sayyidina Abu Bakar lo ngomong, ambil itu. Kalau kayaknya bunuh ini kamu dapat ini. Itu kalau misal salah, ditegur sama Nabi sih. Enggak, tapi Nabi diem. Berarti apa? Jadi hadis nanti. Sampai nanti dikuatkan lagi riwayat Nabi pernah merintahkan seseorang untuk menyeru. Gitu lah. Ngerti ya Rek? Ngerti kan sebenarnya? Ngerti? Ngomong apa saat ini? Ngomong enggak. Ini. Wa qadiyatu Abi Qatadah annahu qatala kafiron fi ihdal ma'ariki. Faja'a muslimun yunazi'uhu fi salabil qatil. Nah, itu. Ketentuan atau adapun kejadian gitu ya. Kejadian atas Abi Qatadah. Annahu sesungguhnya beliau qatala kafiron, membunuh satu orang kafir. Fi ihdal ma'arik, di salah satu ma'rokah. Di salah satu pertempuran. Faja'a muslimun, maka datang seseorang muslim yunazi'u berselisih masalah fi salabil qatil, tentang yang dibawa oleh orang kafir ini. Ya apa? Ya dapat juga gini eker-ekeran. Maka faja'a Abu Bakrin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu, dan beliau berkata kepada Rasul, hadza asadun min asadil muslimina qatala qatilan. Ya Rasul, ini salah satu singa dari singanya orang-orang Islam, telah membunuh satu orang kafir. Waman qatala qatilan falahu salabuh. Siapa orang yang membunuh satu musuh, maka dia berhak untuk mendapatkan apa-apa yang ada dengan musuh tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Nabi bersabda, man qatala qatilan falahu salabuh. Diulangi lagi sama Nabi pernyataan Sayyidina Abu Bakar, siapa orang yang membunuh satu musuh dalam pertempuran, maka untuknya harta yang dipakai musuh tersebut. Ini termasuk salah satu yang hadis yang berasal dari Sayyidina Abu Bakar.
Yang berasal dari Sayyidina Umar pun ada, ya banyak. Jadi makanya Nabi itu pantas kalau mengatakan seperti kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidun min ba'di. Kewajiban untuk ikuti sunnahku. Dan kebiasaan, anjuran, penyampaian dari orang-orang khalifahku, penggantiku yang telah Allah berikan petunjuk kepada mereka. Sampai disuruh gigit, wa'adhu alaikum bin nawajid. Kau kegigitan koyok gigi geraham. Nabi memberikan gambaran seperti itu. Jangan pernah ragu kalau pernah disampaikan sahabat. Karena yang dipakai sahabat itu sudah mendapatkan persetujuan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah. Termasuk apa itu? Zakat. Sapi, tabi, musinnah, kemudian bintu makhot, bintu labun, hekko, kambing, mulai nisabnya 40, 120, maksudnya 221, 201, sampai 400, setelah itu setiap 100 adalah 1. Toko sopo itu? Sayyidina Abu Bakar. Makanya musuh-musuh Sayyidina Abu Bakar ini tidak ngerti, ya apa cara ngitungi zakatnya? Wallahu a'lam. Dari situ. Taib. Wa riwayatul ula lam tushir ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu talaffadhu bihi. Nah, riwayat yang pertama tidak ada memberikan isyarat bahwasanya Rasul melafatkannya. Wa inna ma aqarrahu. Tapi Nabi menyetujuinya. Nabi tidak mengulangi seperti riwayat yang ketiga ini. Riwayat yang pertama enggak. Nabi cuma diem. Artinya setuju. Wa ma aqarra ghairahu alaihi fa huwa hadis. Dan segala sesuatu yang Nabi itu menyetujui atas yang lain, fa huwa hadis. Wa ma aqarra, dan apa-apa yang aqarra Nabi menyetujui ghairahu alaihi, yang lainnya yang terjadi kepada beliau, fa huwa hadis. Maka itu adalah hadis. Cukup ya. Walafdu man qatala qatilan kaifa yaqtuluhu wa huwa qatil. Lafat man qatala, siapa orang yang membunuh, qatilan seseorang yang terbunuh. Loh, kaifa yaqtuluhu, bagaimana dia bisa membunuhnya? Bahwa qatil, sedangkan dia qatil, sudah terbunuh. Qalu, para ulama mengatakan yakni bi'tibari ma ya'ulu ilaih. Ini berdasarkan pertimbangan yang akan terjadi kalau dia tidak terbunuh. Mithlu qouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inni aroni aksiru khamron, sesungguhnya aku melihat diriku memeras khomer. Ini sesungguhnya aku, aroni bukan aroka loh, bukan arohu. Sesungguhnya aku melihat diriku aksiru khamron, aku ini meres khomer. Bagaimana dia bisa mensifati dirinya sendiri? Artinya apa? Kalau itu tidak terjadi apapun, dia akan meres. Wa kaifa ya'siru khamron wa qad usbihat ma'surah. Ya? Bagaimana mungkin dia itu memeras khomer waqad usbihat maksuron, padahal khomernya itu hasil pesanannya
pesanan. Hasil perasaannya dia sendiri. Nggak ngerti on. Sik maning ngene wis, pokoke bayar sik. Soro kira, soro. Bukan soro ibaroi, soro nglebokno nang CPU-mu lho. Wa hadza min anwa'il majaz. Ini ungkapan, ngene lho. Perhatikan ya. Man qatala qatilan. Siapa orang yang membunuh orang yang terbunuh. Ya kan? Tak ulang lagi ya. Siapa orang yang membunuh orang yang terbunuh. Bagaimana dia bisa membunuh padahal dia sudah terbunuh? Harusnya kalimatnya apa? Siapa orang yang membunuh musuh sampai terbunuh, nah tepat. Tapi tidak kalimatnya, siapa orang yang bunuh orang yang terbunuh. Aslinya itu majas kiasan. Siapa orang yang membunuh orang tersebut kalau sampai dia tidak terbunuh. Artinya kalau tidak terbunuh dia pasti akan bunuh juga. Isono. Mari kita bertatap muka. Alhamdulillah kita bisa kumpul sekarang, bisa bertatap muka. Masa bentukan? Ya kiasan, itu kiasan, bukan masuk di sini maksudnya. Atau misalnya firman Allah, ini ceritanya apa? Nabi Allah Yusuf yang cerita itu loh. Orang di mana? Di penjara itu loh. Ini apa? Aroni aksiru khomron. Sesungguhnya aku melihat diriku memeras homer. Bagaimana dia bisa melihat dirinya? Sedangkan perasaan itu kan dari dirinya. Mosok awake ndelok awake? Bukan. Sesungguhnya aku mimpi aku meres homer. Tapi nggak kalimat sesungguhnya aku melihat diriku aku memeras homer. Bukan ndelok awake dewi. Siapa orang yang membunuh orang yang terbunuh, artinya apa? Kalau dia tidak terbunuh, pasti dia siap untuk membunuh. Karena ngelihat selanjutnya. Lek basa gampangane, siapa orang yang membunuh musuh. Siapa orang yang membunuh musuh. Terbunuh, dapat. Ini makna majas, makna apa ini? Kiasan, ya kan? Dia ini membanting tulang, mosok kati tulangnya dibanting-banting, ya enggak, kerja nemen maksudnya. Siapa orang sampai dia bekerja itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya apa cerita nih? Kepala jadi kaki, mosok masih sikile, nah maksudnya begitu. Itu kiasan, dia bersungguh-sungguh dalam bekerja. Katanya guru kita orang dulu waktu bahas Faraid, diulang-ulangi tidak paham. Jadi guruku, nanti suatu saat inti akan paham. Nanti suatu saat inti akan paham. Itu kan sebetulnya kalimat untuk nyenengati tok. Ya kan? Tapi ternyata sungguhan loh. Setelah kita orang dipaksa untuk ngajar, mau tidak mau paham. Betul omongannya. Makanya memang guru hati-hati. Nanti suatu saat inti akan paham. Suatu saat. Bismillahirrahmanirrahim.